Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisa Fiodera Rifanka, BP 17101152610381. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, mata kuliah Kapita Selekta, yang dibimbing oleh dosen saya, Bapak Dery Marseputra Eskom Mkom. Baiklah, melalui video singkat ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dan menjalankan sebuah program website perpustakaan sekolah yang telah saya buat. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi SEM Control Panel Application. Nah, ini aplikasi SEM. Nah, kemudian kita menjalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini udah jalan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita membuka aplikasi IMS MySQL. Nah, ini aplikasi IMS MySQL ini digunakan untuk membuat sebuah database. Nah, ini filenya ada judul, ada kode buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah buku. Nah, ini adalah create table-nya. Ada judul buku, kode buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, dan primary key-nya adalah kode buku nih. Setelah kita membuat database ini, kita akan menjelaskan kenapa harus memakai database. Nah, karena database merupakan sarana penyimpanan data dalam komputer. Fungsinya untuk mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data dan menyiapkan data sesuai dengan permintaan user. Setelah itu kita lakukan pembuatan sebuah coding ya. Nah, sebelum itu kita membuka aplikasi Sublime Text-nya dulu. Nah, ini aplikasi Sublime Text-nya. Kemudian yang kita buka dulu dan kita buat dahulu adalah coding koneksi PHP. Nah, coding koneksi PHP ini kita buat digunakan untuk mengkoneksikan database MySQL dan program ke localhost. Nah, kenapa harus ke localhost? Dikarenakan sistem kita memakai localhost phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita membuat coding database pustakanya. Nah, yang tabel tadi kita salin di sini, kita buat di sini. Nah, ini codingnya, ini coding database-nya. Nah, coding database ini berfungsi untuk digunakan untuk mengakses data pada program website yang telah kita buat. Nah, nanti kita lihat pada saat menjalankan ya. Nah, setelah itu kita membuat coding index HTML-nya. Nah, ini adalah coding index HTML-nya. Coding index HTML ini berfungsi untuk digunakan untuk melihat semua isi dalam folder data program yang telah kita buat ya. Setelah itu kita membuat coding judulnya, judul pada perpustakaan sekolah. Nah, coding judul ini digunakan untuk mempermudah user mencari data buku dan mencari judul buku yang ingin dibaca dan dipinjam sesuai dengan ketentuan permintaan user. Nah, setelah itu kita membuat coding PHP. Ini coding PHP-nya. Maksudnya coding home ya. Nah, coding home kita gunakan untuk membuat awal atau pembuka halaman website pada sebuah web program yang kita buat. Nah, inilah coding dari home PHP.
Nah, ini HTML-nya nih. Nah, setelah itu kita membuat coding daftar. Coding daftar ini kita tuju untuk menunjukkan kepada user daftar apa saja yang ada di perpustakaan atau website. Menampilkan daftar yang ada dan menunjukkannya kepada user ya. Nah, ini coding-codingnya. Ini. Setelah itu kita membuat coding buku tamu. Nah, ini coding dari buku tamu yang telah kita buat sendiri. Coding buku tamu ini berfungsi untuk mendata siapa saja tamu yang masuk ke dalam sistem web perpustakaan untuk meminjam atau membaca buku, dan untuk mendata siapa saja yang telah mengembalikan buku atau selesai membaca buku. Nah, ini coding-codingnya buku tamu. Setelah itu kita membuat coding buku tamu add form. Nah, ini coding buku tamu add form digunakan untuk membuat form buku dan menyimpan data-data buku yang akan dipinjam dan dibaca oleh user. Nah, ini coding-codingnya. Kemudian kita membuat coding view. Coding view ini berfungsi untuk membuat tampilan, menghitung atau menampilkan berapa jumlah tamu yang hadir untuk meminjam dan membaca buku. Coding ini juga berfungsi untuk mendata buku apa saja yang belum dikembalikan oleh user dan buku apa saja yang telah dikembalikan oleh user. Nah, bagi buku yang belum dikembalikan oleh user, sistem ini juga dapat menghitung berapa jumlah denda yang akan dibayar oleh user. Nah, setelah semua coding kita buat, dari mulai koneksi, database, indeks, judul, home PHP, daftar, buku tamu add form, dan view. Kemudian kita menjalankan program ini dengan membuka File Explorer. Nah, ini setelah membuka, kemudian kita mencari local disk. Kita klik local disk. Di sini ada some, kita klik. Kemudian kita buka heterodocs. Nah, di sini ada web purpose. Nah, web purpose ini adalah nama dari folder program yang telah saya buat. Nah, ini kita klik F2, kemudian copy pastekan, copy, lalu kita membuka Google Chrome. Nih. Nah, kita klik localhost pertama. Di sini tampillah phpMyAdmin. Lalu kita pastikan web purpose tadi. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Nah, ini ada name, less modified. Less modified ini digunakan untuk Nah, ada less modified, size-nya ukuran, deskripsi untuk website purpose. Nah, ini ada parent directory. Kalau kita klik, ini muncul nih aplikasi SEM tadi yang telah kita lakukan. Kemudian kita kembali, kita buka website purpose-nya. Nah, muncul seperti ini, pembuka perpustakaan sekolah. Welcome
Selamat datang di menu buku tamu perpustakaan. Silahkan tentukan pilihan Anda di daftar sebelah kiri. Selamat mencoba. Nah, di sini ada daftar, coding daftar tadi udah kita buat ya. Ini ada daftarnya. Ini ada berupa home, from buku, dan data buku. Home-nya kita klik di sini. Nah, di sini tertulislah welcome. Selamat datang di buku tamu perpustakaan. Silahkan tentukan pilihan Anda di sebelah kiri. Selamat mencoba. Nah, kita klik. Kemudian di sini ada from buku. Nah, from buku kita klik. Nah, di sini ada buku tamu data nih, data-data buku, ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah buku. Di sini ada simpan dan reset. Simpan untuk menyimpan data-data buku yang akan dipinjam atau dibaca oleh user. Reset adalah untuk menghapus ini. Nih, ya, coba KD buku B001, judul BB, pengarangnya ini kita coba ya. Ini ini jumlah bukunya 2. Nah, kalau kita simpan kan ada ini tersimpan. Nah, di sini ada tambah data baru jika kita ingin menambah sebuah data lagi, misalnya untuk membaca buku, mencari buku lagi. Nah, kita bisa nambah datanya. Nah, muncullah seperti ini jika kita ingin menambah data tadi. Nah, jika kita coba menjalankan reset. Nih, reset. Nih. Nah, udah. Nah, kita coba reset ya. Ini kan udah kita tentukan, kita coba reset. Nah, terhapus. Alhamdulillah. Di sini ada data-data buku. Nah, baiklah, inilah video singkat dari pembuatan dan menjalankan sebuah program yang telah saya buat dengan tema membuat perpustakaan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.